Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini sudah baca doa semuanya? Kalau begitu, mari kita lanjutkan materi pelajaran kita, yang mana pada minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua macam perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Masih ingat ya? Terus kemudian untuk saat ini Bapak akan sampaikan tentang perkembangbiakan hewan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat mengetahui perkembangbiakan pada hewan, dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan pada hewan, dapat mengetahui tujuan perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan, masih ingat ya? Berkembangbiak itu apa? Yaitu salah satu cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri, beranak pinak. Tujuannya apa? Agar tidak punah, melestarikan spesiesnya, mendapatkan keturunan, sehingga jenis hewan tersebut dengan dia beradanya berkembang biak, maka dia tidak punah. Kemudian macam-macam perkembangbiakan hewan. Nah, sama seperti tumbuhan, ada yang secara generatif, juga ada yang secara vegetatif. Nah, yang secara generatif ini ada 3 macam, yaitu secara ovipar, vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Dan selanjutnya yang secara vegetatif ya. Ada 3 cara juga, yaitu secara melalui tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, masih ingat perkembangbiakan secara generatif itu apa? Secara vegetatif itu apa? Iya, betul. Secara generatif berarti melalui perkawinan, peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kemudian vegetatif tidak melalui perkawinan. Kita lanjutkan perkembangbiakan hewan secara generatif ya, secara kawin tadi ya, yaitu perkembangbiakan hewan yang melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium, oleh sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi 3 ya, secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa saja itu kita pelajari. Yang pertama ovipar, yaitu secara bertelur. Pengertiannya adalah perkembangbiakan hewan ini secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya ya. Ciri-ciri hewan ini seperti apa? Tidak mengandung ya, karena dia tidak melahirkan, tapi bertelur. Kemudian yang kedua, umumnya tidak memiliki kelenjar susu ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Kemudian yang keempat, tubuh ditumbuhi bulu. Kemudian yang kelima, tidak berdaun telinga. Nah, kemudian contohnya burung, ikan ya, reptilia, dan katak. Selain itu masih ada lagi ya, ayam. Itu semuanya mereka berkembang biak secara bertelur, atau disebut dengan istilahnya adalah ovipar. Kita lanjutkan contoh proses perkembangbiakan yang ovipar ini. Ini contohnya adalah Bapak ambil katak.
Nah, kata ini, kata dewasa bertelur. Nah, telurnya ini akan menjadi yang namanya berudu. Berudu ini bermetamorfosis, dia tumbuh kaki, dua kaki, terus kemudian 4 kaki, kemudian menjadi katak muda, kemudian ekornya pun hilang, menjadilah katak dewasa. Nah, ini adalah contoh proses perkembangbiakan yang ovipar ini. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif secara vivipar, melahirkan, ya. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan, ya, anaknya. Kemudian ciri-cirinya mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi rambut, kemudian berdaun telinga. Yang mudah kita ingat, berdaun telinga. Nah, ini ciri-ciri khususnya. Kemudian selanjutnya, contohnya hewan yang berkembang biak secara vivipar: kucing, ya, singa, sapi, kambing, kerbau, ya, lumba-lumba dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak secara melahirkan ini disebut juga dengan hewan mamalia, hewan menyusui. Baik, yang terakhir, yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini, ya, secara generatif tadi, ya, secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Telurnya disimpan dulu, terus kemudian dia mengeluarkan anaknya itu secara melahirkan. Kemudian ciri-cirinya hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Proses perkembangbiakan hewan yang ovovivipar ini diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuhnya. Kemudian telur tersebut dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan, disebut pembuahan. Terus kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Zigot ini berubah tumbuh menjadi embrio, masih di dalam telur, ya. Kemudian embrio tersebut menetas di dalam tubuh hewan tersebut, tentunya hewan yang betina. Kemudian calon bayi tersebut dikeluarkan oleh hewan betina tadi, dengan proses melahirkan. Jadi dia bertelur terus kemudian melahirkan. Nah, ini disebut dengan istilah ovovivipar, ya. Ingat ya, 3 macam perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Yang pertama disebut ovipar, bertelur. Terus kemudian yang kedua vivipar, beranak atau melahirkan. Terus kemudian yang ketiga ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan. Selanjutnya anak-anak, yang kedua perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, ini tidak melalui perkawinan, tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan ini dialami oleh hewan-hewan pada tingkat yang rendah, hewan yang tingkat rendah, ya. Hewan tingkat rendah itu apa? Hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Selanjutnya, bentuk-bentuk hewan yang berkembang biak secara vegetatif ini ada 3, ya. Secara bertunas, kemudian secara membelah diri, kemudian yang terakhir secara fragmentasi. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini akan dipelajari pada pertemuan yang lain, ya. Baik anak-anak sekalian, ini bukan tugas untuk memperdalam pemahaman kalian saja. Perhatikan buku pena
halaman 28 sampai 29, isi tabel yang ada di dalam buku pena tersebut dengan pensil, ya. Tidak perlu dikumpulkan. Baca juga buku pena halaman 36 sampai 37. Baik, itu saja materi Bapak pada pagi hari ini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.